bertemu kembali bersama Kakak Bik dan Kak Aldo adik-adik. Hai. Kita akan menyanyikan lagu pembuka kita yaitu Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Oke adik-adik, sebelum kita mulai sekolah minggu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, dan mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, karena di saat ini kami kakak-kakak, baik Kakak Bik dan Kak Aldo dengan adik-adik semua, kami akan memulai ibadah kami pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus berkati ibadah ini dari awal hingga berakhirnya kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oke, adik-adik, mari kita sama-sama satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami hari ini mau bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, kami memohon Roh-Mu yang kudus menolong kami, membuka akal pikiran dan hati kami, sehingga ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami diberikan kemampuan untuk memahami firman Tuhan dan diberikan kekuatan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, bantulah kakak yang akan bercerita sehingga dapat menyampaikan firman ini dengan baik. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Kejadian 7 ayat 1 sampai ayat 24, dilanjutkan dengan Kejadian 8 ayat 1 sampai ayat 22. Ceritanya panjang ya adik-adik ya, kakak akan menceritakan kisah ini untuk kalian semua. Nah, kalau kita bicara tentang Kejadian 7, ada yang ingat nggak ceritanya tuh tentang apa ya? Ya ceritanya tentang Nuh. Nah, kisah tentang Nuh itu pasti membuat kita mengingat tentang air bah. Nah, lewat cerita hari ini, minggu ini, kita akan sama-sama belajar tentang Nuh, air bah yang merupakan hukuman dari Tuhan untuk manusia zaman itu, dan kasih setia Tuhan yang nampak meskipun lewat hukuman gitu. Nah, kita mau sama-sama baca-baca sedikit ya tentang dan mau panggil ingatan kita tentang kisah Nuh ini. Mungkin ada yang udah lupa gitu kisahnya tentang apa gitu ya. Kakak akan ceritakan buat kita semua. Jadi Nuh ini adalah orang yang di masa itu merupakan orang yang hidupnya benar dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Beda dengan orang-orang lain yang hidup sejaman dengannya di masa itu, banyak yang hidupnya jahat di mata Tuhan. Dan Tuhan merasa bahwa wah,
mereka ini hidupnya udah rusak dan tidak benar. Oleh karena itu di Kejadian 6 sebelum bacaan kita hari ini, Tuhan memberikan perintah kepada Nuh. Tuhan bilang bahwa Tuhan berkata kepada Nuh bahwa aku akan telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi gitu. Nah, ketika Tuhan berkata demikian, lalu Tuhan memerintahkan kepada Nuh untuk membuat bahtera. Ukurannya Tuhan tentukan dan Nuh membuat sesuai perintah Tuhan. Lalu Tuhan memerintahkan kepada Nuh untuk memasukkan hewan sepasang-sepasang gitu, jantan dan betina. Ada yang jumlahnya 1 pasang, ada yang jumlahnya 6 pasang ke dalam bahtera Nuh. Nah, setelah itu, dimasukkan ke dalam bahtera, Nuh beserta dengan istrinya dan anak-anaknya. Anak-anak Nuh ada 3 orang, yaitu Sem, Ham, dan Yafet, serta istri anak-anak Nuh ini masuk ke dalam bahtera, dan Tuhan menutup pintu-pintu bahtera ini. Lalu setelah semuanya masuk ke dalam bahtera, Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, menurunkan hujan, lalu mata air yang ada di bumi itu dibukakan juga sehingga airnya meluap dan datanglah hujan yang sangat besar, dan itu menjadi sebuah air bah. Air bah ini turun meliputi bumi selama 40 hari dan 40 malam, sehingga yang pertamanya buminya kering, lalu kemudian bahteranya itu masih ada di tanah, di atas tanah. Kemudian karena air memenuhi bumi, bahteranya itu terangkat tinggi sekali sehingga menutupi berbagai pohon-pohon yang ada di bumi pada saat itu, dan juga melebihi gunung-gunung tingginya, teman-teman. Air bah ini pada akhirnya membunuh semua binatang yang hidup, tumbuh-tumbuhan, dan semua yang ada, sehingga manusia satupun tidak ada yang selamat kecuali keluarga Nuh. Nah, setelah 40 hari 40 malam air bah itu turun, lalu dalam pasal 8 diceritakan bahwa Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan kemudian Allah membuat angin berhembus melalui bumi sehingga air itu turun. Lalu Tuhan juga menutup pintu mata air di Samudra Raya gitu, dan hujan yang lebat dari langit juga dihentikan, sehingga air yang ada di permukaan bumi yang awalnya tadi melewati gunung, menutupi gunung-gunung, mulai surut gitu. Nah, setelah itu akhirnya bahtera Nuh kandaslah di atas pegunungan. Pegunungannya namanya Pegunungan Ararat. Nah, pada saat itu Nuh kemudian membuka salah satu pintu kapal, salah satu pintu bahteranya, dan dia ingin mengecek situasinya sampai sejauh mana sih kondisi air yang ada di permukaan bumi pada saat itu. Maka yang pertama Nuh melepaskan burung gagak, teman-teman. Nah, burung gagak ini dilepaskan dan burung itu terbang lalu lalang gitu ya, pulang dan pergi gitu untuk melihat kondisi sampai air itu kering. Lalu kemudian Nuh kemudian melepaskan seekor burung merpati. Nah, burung merpati ini dilepaskan untuk melihat apakah buminya sudah surut, ada tempat dia berhenti untuk menaruh kakinya. Ternyata belum, teman-teman gitu. Belum ada tempat buat burung merpati ini untuk turun gitu ya, untuk hinggap di dahan pohon misalnya, belum ada gitu. Jadi dia kembali lagi ke bahtera Nuh, dan Nuh menerima burung itu, memasukkannya kembali. Lalu Nuh menunggu 7 hari lamanya. Setelah 7 hari dia melepaskan burung itu lagi, dan ketika dia melepaskan burung itu kembali membawa sepucuk daun ya dari tanaman pohon zaitun. Nah, di situ Nuh melihat, wah, sudah mulai surut nih
dan sudah mulai ada tanda-tanda kehidupan, pohon sudah mulai tumbuh gitu. Nah, setelah itu Nuh menunggu lagi, dan pada hari ketujuh berikutnya dia melepaskan lagi burung merpati itu. Nah, kali ini burung merpati itu tidak kembali kepada Nuh, teman-teman gitu. Jadi disitulah Nuh tahu betul bahwa ternyata muka bumi sudah mulai kering. Nah, lalu Tuhan kemudian berfirman kepada Nuh. Tuhan berkata kepada Nuh seperti ini, "Keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Lalu segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi." Lalu Nuh kemudian melakukan firman Tuhan. Dia keluar bersama-sama dengan keluarganya, dengan istri, anak-anaknya, dengan menantu-menantunya. Mereka semuanya keluar, dan segala binatang liar yang dibawa oleh Nuh itu juga dikeluarkan. Mereka keluar, mereka hidup di bumi. Nah, setelah itu Nuh mendirikan mezbah buat Tuhan. Mezbah yang didirikan oleh Nuh ini mau dipakai untuk membuat menjadi tempat untuk korban bakaran buat Tuhan, tanda bahwa tanda syukur begitu ya, tanda ucapan syukurnya Nuh atas semua yang sudah terjadi, untuk semua kasihnya Tuhan yang sudah Nuh boleh rasakan. Nah, lalu setelah Nuh membakar korban persembahan buat Tuhan, diceritakan bahwa ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam." Nah, adik-adik, demikian ya rangkaian cerita dari Kejadian 7 sampai Kejadian 8 ini. Ini kakak sudah parafrasekan buat kita. Nah, adik-adik, tadi kita telah mendengar tentang riwayat Nuh dan air bah yang besar yang melanda bumi sebagai bentuk marah Tuhan karena perbuatan manusia yang jahat di hadapan Tuhan. Dan kita juga sudah mendengar tentang kasih setia Tuhan yang besar kepada Nuh dan keluarganya sehingga dia menyelamatkan mereka. Nah, dari firman Tuhan hari ini kita mau belajar bahwa ternyata kita diminta untuk hidup menurut kehendak Tuhan sama seperti yang dicontohkan oleh Nuh. Nah, perbuatan-perbuatan yang diharapkan kepada kita itu bukan seperti Nuh, kita nggak harus membuat bahtera gitu ya, tapi kita diminta untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik sesuai dengan kemampuan kita sebagai misalnya anak SD atau sebagai anak TK. Nah, sebagai anak SD apa sih yang bisa kita lakukan sebagai wujud menaati firman Tuhan? Pertama, bisa dengan rajin belajar. Yang kedua, bisa dengan cara berlaku baik dan sopan terhadap guru. Yang ketiga, bisa dengan cara mengerjakan tugas dengan rajin. Lalu bisa juga dengan cara ketika ada ulangan, kita mengerjakan ulangan itu dengan jujur, dengan tidak mencontek. Atau contoh lainnya adalah bisa dengan berlaku baik dan tidak membuli teman yang ada di dalam lingkungan pergaulan kita gitu. Nah, sedangkan di rumah bisa kita lakukan dengan cara menaati nasihat orang tua. Ketika orang tua membutuhkan pertolongan kita, orang tua membutuhkan bantuan kita mau membantu orang tua, mau terlibat mengerjakan pekerjaan rumah tangga, kita mau membantu adik, kita mau membantu papa dan mama kita menyelesaikan berbagai tugas-tugas sehingga kehidupan di dalam rumah pun menjadi lebih baik. Kita mau bertanggung jawab merapikan mainan-mainan kita, kita mau bertanggung jawab untuk mengerjakan apapun pekerjaan rumah yang telah menjadi tugas kita. Nah, selain itu firman Tuhan ini juga mengajarkan kita tentang
sifat Tuhan yang lain gitu. Nah adik-adik, kalau kita perhatikan bacaan ini, kita bisa melihat ya, ternyata Allah itu sangat mengasihi manusia. Sekalipun Allah menghukum manusia karena kejahatan manusia, ternyata dalam firman Tuhan hari ini kita juga melihat bahwa Tuhan begitu mengasihi manusia. Ditunjukkan tidak saja dengan Tuhan menyelamatkan Nuh yang adalah orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan, tapi juga melalui janji Tuhan yang Tuhan sampaikan dalam hatinya ketika Tuhan mencium persembahan Nuh yang berbau harum. Di sini Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan Tuhan tidak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang pernah dilakukannya. Nah, adik-adik, di sini kita melihat bahwa ternyata meskipun Tuhan menghukum dunia ini seperti yang telah kita baca sebelumnya dengan air bah, ternyata Tuhan pun punya hati yang sangat besar dalam hal mengasihi manusia. Di sini kita melihat bahwa sebenarnya Tuhan mengasihi manusia, dan hukuman yang diberikan kepada manusia ini bukan karena Tuhan membenci manusia, tapi sesungguhnya adalah karena Tuhan mengasihi manusia. Setelah manusia melakukan yang jahat di hadapan Tuhan, Tuhan menghukum manusia untuk mendidik kita. Jadi kalau ini ibaratnya kayak kita di rumah ya adik-adik ya. Kalau misalnya nih kita berlaku salah, orang tua kita juga kan menghukum kita ya. Tapi ternyata hukuman orang tua itu bukan karena orang tua membenci kita, tapi sebenarnya karena orang tua sayang kepada kita. Orang tua menginginkan bahwa kita tidak memiliki dan melakukan perbuatan-perbuatan yang salah, yang jahat, yang nantinya akan berdampak buruk untuk masa depan dan hidupnya kita. Orang tua menginginkan kita punya perilaku-perilaku baik, sifat-sifat baik yang pada akhirnya nanti itu berguna untuk diri kita sendiri. Sama seperti firman Tuhan hari ini, kita diingatkan untuk melakukan kehendak Tuhan, kita diingatkan untuk tidak melakukan yang jahat, bukan karena sekadar kita takut pada amarah Tuhan, pada murka Tuhan atau hukuman Tuhan, tapi kita diingatkan untuk melakukan yang baik karena kita mengasihi Tuhan. Sama seperti Tuhan juga telah mengasihi kita. Oleh karena itu, dari cerita Nuh ini kita belajar untuk taat pada kehendak Tuhan, bukan karena takut dihukum oleh Tuhan, tapi kita melakukan kehendak Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Sama seperti Tuhan juga yang pertama-tama telah mengasihi kita. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kami mohon ampun Tuhan untuk banyak kesalahan-kesalahan yang sudah kami lakukan dalam kehidupan kami. Ajarlah kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang mau berperilaku baik. Ajarlah kami untuk mengubah perilaku-perilaku kami yang kurang baik Tuhan, dan menggantinya dengan perilaku-perilaku yang lebih baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bantu teman-teman kami pun untuk melakukan hal yang sama. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, terima kasih untuk Kak Ani yang telah membawa cerita. Jadi gimana nih adik-adik? Firmannya adik-adik paham? Luar Pasti biasa paham ya dong. firmannya. Iya, sungguh luar biasa Kakak Bik. Oke, habis itu kita akan menyanyikan lagu Ku Diberikan Kidung Baru. Diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersuka
bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Oke, sekali lagi. Ku Mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Oke, Kaldo kan tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya untuk kita memberikan persembahan kita. Bagaimana cara persembahan kita, Kaldo? Jadi nanti adik-adik persembahannya, adik-adik bisa titip ke papa mama, nanti papa mama bawanya ke gereja, atau nanti adik-adik boleh scan kode QR di sini, nanti scan kodenya, lalu nanti diberikan ke papa mama. Oke, gitu adik-adik. Oke, sambil menunggu persembahannya, kita mau bernyanyi lagi. Kita mau bernyanyi beri syukur. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, sesaat ataupun senang bersyukur. panjatkan doamu, Sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi, bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, senang ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu, sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Yeay, Kak Aldo, sebentar lagi kita mau berpisah Ya, nih. sedih Kita banget. akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Nah, sebelum itu kita Doa ini dulu. Oh iya, kita mau Kita doa dulu, kita mau Kak doa Kawin. dulu ya. Iya, kita mau doa kita dulu. doa dulu. Setelah itu kita bernyanyi lagi ya, Iya, Kak Aldo ya. oke, Kakak Abi. Oke, kita mau doa penutup dulu ya adik-adik. Kak Abi yang akan pimpin. Sekarang kita lipat tangan kita, tutup mata kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah mengumpulkan kami hari ini untuk ibadah sekolah minggu. Tuhan sudah memberkati kami dari awal kebaktian ini, pertengahan hingga akhir. Tuhan, setelah ini kami ingin melakukan aktivitas kami kembali. Tuhan berkati senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Yeay. Kaldo, ayo kita nyanyi satu lagu terakhir kita hari ini. Oke, lagunya Yesus Cinta Semua Anak. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Sekali lagi, Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yeay, sampai ketemu adik-adik. Sampai berjumpa minggu depan, Sampai berjumpa. adik-adik. Bye-bye Kak Aldo. Bye Kak Kawi. Bye semuanya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.